Hai guys, welcome back to Oral Chess. Nah, sekarang di samping saya ada siapa nih? Namanya siapa kak? Itu Darmayana Tamin, Gelarnya? Master Internasional Wanita. Iya, teman-teman. Dari gelarnya aja udah tahu ya bahwa Kak Upi ini merupakan pemain catur yang kuat dan merupakan, kalau teman-teman yang tahu ya, era berapa kok? 80, 90-an atau 90 2000-an kau? Jadi 80-90-an. 80 90-an. Kak Upi ini merupakan legenda catur Indonesia dan prestasinya. Jangan bilang legenda. Dan kenapa emang? Living legend kan boleh. Harusnya apa? Bener tau. Biasa aja. Biasa. Nanti saingannya. Kak Up. Prestasi paling tingginya Kak Up di catur itu apa sih Kak Up? Juara Asia Juara Asia tahun 96 di India. Di India dan apalagi Kak Up? Pernah juga waktu juniornya juara Asia Pasifik Juara Asia Pasifik di Australia. Oh, bedanya juara Asia sama juara Asia Pasifik? Kalau Asia Pasifik kan dia ada Australinya. Ada Australia tambahannya ya. Nah itu teman-teman. Nah sekarang berarti masih aktif main catur nggak Kak Ups? Kalau sekarang udah melatih ya. Melatih siapa Kak Ups? Mungkin. Ya Kadang-kadang lebih suka ke anak junior sih daripada bapak-bapak. Karena bapak-bapak susah diatur apa gimana? Kalau bapak-bapak nanti kayak jadinya kayak lapak jadinya. Jadi lebih suka ngelatih junior ya, supaya munculin regenerasi catur terbaru kali ya. Dan khususnya apalagi kalau wanita udah paling seneng. Paling seneng. Dan sekarang juga aktif di tim PON DKI ya Kak Ups? Terakhir ikut PON DKI sebagai pemain waktu PON Jawa Barat. PON Jawa Barat 2016 ya. 2016 itu terakhir. Nah kau pertanyaan paling mendasar ya, kenapa Kak Ups suka main catur? Apakah ada dari anggota keluarga yang suka main catur atau karena tiba-tiba aja suka main catur? Lingkungan keluarga. Kebetulan kakak saya Darmayanti, dia pemain nasional lebih dulu. Terus orang tua saya pelatih. Orang tua saya. Jadi benar-benar chess family ya? Ya. Jadi latihannya di rumah, Sabtu Minggu baru bertanding. Biasanya orang tua saya bawa-bawa temennya gitu. Apalagi ya? Tantangan mungkin ya. Tantangan Kak Upi pada saat memulai catur kan pada era itu belum ada komputer catur kan, dan buku juga masih jarang ya. Ya, untuk di Indonesia memang agak sulit. Agak sulit. Tapi kalau di luar ya udah ada. Kebetulan saya waktu juara Asia. Iya, itu yang mau ditanyain. Kenapa bisa jadi juara Asia itu? Padahal kan akses ke buku catur masih sulit ya, bisa dikatakan nggak engine catur juga nggak ada gitu kan? Ya, di situ waktu saya kasih cerita sedikit, waktu pertama kali saya terjun di catur. Saya itu baru belajar 6 bulan malahan. Belajar serius ya. Itu 6 bulan. Terus saya ikut ke Jurnas. Kebetulan di juniornya saya terbaik. Dikirim ke mana? Ke Australia itu. Jadi itu pengalaman pertama. Tapi terus dapat juara 1. Dapat poinnya 8,5 dari 9 babak. Anjir. Saya juga kaget juga sih ya. Kamu malah nggak percaya. Kamu juga nggak percaya sama dia. Gimana? Cuman kalau pokoknya kebetulan saya punya pemikiran kalau main ya harus yakin menang. Kalau remis gimana? Maksudnya kalau misalkan bangunan remis gitu, kan ada tipe-tipe pemain yang nggak suka. Aduh remis nih masih gue paksain aja gitu. Berarti emang dari awalnya memang tipe-tipe senangnya kalau udah main catur ya enjoy, terus masih fight gitu. Lawan siapa aja fight ya? Fight lah. Nah Kak Ups, ceritain dong waktu pertama kali jadi juara Asia ya. Kan aku kalau buka Wikipedia nih, ternyata karena udah tahu sih sebenarnya Kak Ups legenda catur ya dari dulu saya junior gitu. Cuman
nggak ngulik lebih dalam dong prestasi Kak Upi apa itu. Nah dan ternyata ketika cari di Google nih, ternyata Kak Upi orang pertama yang juara Asia ya dari di kelas wanita gitu. Nah, bisa ceritain nggak? Maksudnya jadi orang yang pertama juara Asia di kelas wanita itu gimana? Waktu itu saya malah dapat umurnya ketika waktu itu udah kalau dibilang olahraga udah agak tua ya. Waktu itu tahun 96. 96. Berarti udah 26 tahun. Kan padahal kita terjun di catur kan biasanya umur 15 tahun gitu. Saya malah dapat juara Asia itu ketika usia 26 tahun. Terus dan itu paling berkesan sekali di tahun itu. Kenapa kau? Pertama gini, tahun 96 nih ada PON. PON pertama saya ikut, terus saya dapat medali emas 2. Kebetulan yang diperebutkan 2 ya. Jadi berdua perorangannya saya ambil. Terus nggak begitu lama saya pergi ke Olimpiade. Itu ranking 11 untuk putri. Tim putri. Tim putri. Waktu itu, aduh, ini karena lagi di KONI juga. Nah, waktu juara 11 Olimpiade itu Kak Upi ranking 11? Iya, ranking 11 itu sistemnya digabung atau dipisah tim perempuan? Tim perempuan, ya kayak yang Olimpiade. Oh, kayak Olimpiade aja 4 orang dipisah, kita kan. 4 orang kita. 3 orang main, 1 cadangan. 3 orang. Nah, waktu itu juara satunya siapa tuh? Peringkat pertamanya? Tahun 96 itu antara Rusia atau Cina gitu, pokoknya yang itu masih tinggi. Saya kurang ada partai mengesankan dong berarti ketika Indonesia mengalahkan siapa gitu yang unexpected gitu kayak. Kenapa kita nomor 11 waktu itu? Karena kita terakhir lawan Amerika. Tim putri Amerika kita menang. Anjir. Terus tapi kalau dilihat partainya bingung juga ya, partainya kenapa ya? Partainya tidak menguntungkan gitu. Oh iya, partainya sebenarnya bagi saya waktu itu saya menang, tapi sebenarnya partai saya tidak menguntungkan gitu. Skornya berapa kau masih ingat ya? Dari 3 babak itu menang lah ya pokoknya antara menang lah timnya ya. 2-1 atau 1 atau iya 2. Kan kebetulan yang berangkat tuh MI semua, MI yang lagi jago-jagonya waktu itu. Siapa aja kau? Mungkin ada teman-teman yang belum kenal kali. Maria Lucia. Dia MI juga. Terus Lisa Lumongdong. Bu Lisa. Sama Lindri. Dia MI angkatan kakak saya. Pasti pada tahu sih sebenarnya karena penonton RL Chess nih 90-an juga kau, 80-90. Oh iya, terus ya tonton itu ya. Tonton itu. Nah kau sekarang aku punya pertanyaan ya. Apa ya? Challenge-nya apa sih kalau jadi pemain catur wanita itu? Ketika ingin memulai catur gitu, pasti ada momen lawan cowok gitu-gitu. Maksudnya yang jadi tantangan itu kebetulan waktu kalau kenapa bisa 6 bulan ya? 6 bulan kenapa bisa jadi juara Asia Pasifik langsung itu? Kan kebetulan papa saya pelatih. Jadi namanya siapa kok boleh? Orang tua saya namanya Darmawi Tamin. Jadi beliau itu kalau tiap hari saya harus lihat catur. Tiap hari harus. Terus olahraganya juga harus kuat. Fisik ya? Fisiknya olahraga catur apa? Olahraga. Oh, selain catur. Iya. Selain catur. Untuk meningkatkan stamina gitu. Fisik gitu ya. Jadi dibutuhin juga ya kau? Oh iya, paling yang kurangnya di orang Indonesia justru itu. Kalau diteliti, kalau kita lihat orang Indonesia justru kurangnya di fisik. Coba lihat bos dia setelah babak kelima, biasanya dia langsung turun ke bawah, bukan lawan yang kuat-kuat aja juga ya. Tapi ketika selesai babak kelima biasanya dia langsung permainannya langsung turun. Fisik ya. Apalagi ya pertanyaannya? Setelah 6 bulan itu, kenapa saya bisa 6 bulan? Iya, kenapa 6 bulan itu? Ya udah disiplin gitu, tiap hari main catur paling kurang 4 jam lah. Misalnya bangun tidur sejam, terus nanti malamnya 3 jam, seperti itu. Jadi bisa ya? Harus continue. Kalau dulu waktu juara Asia, pesaingnya siapa kak? Masih ingat gak?
Eh, waktu itu ada dari India lah pasti. Dari India siapa Kak? Waktu itu namanya Koneru belum muncul ya, Koneru. belum, Harika belum muncul ya. belum. Itu zaman-zamannya jago-jagonya zaman kita lah. Oh, iya. Kalau yang sekarang dia belum lahir jangan-jangan. Tapi Kak Ups ternyata pernah ngelawan legenda catur dunia ya, kakaknya Judith Polgar. Oh iya pernah kita di beliau. Waktu dia kapan itu tuh Kak? diundang. Itu sekitar tahun 97-an ya, antara 97-an gitu. Tahun. Nah, kau sekarang kan tadi ngomongnya ngelatih ya. Sekarang gimana kalau misalkan banyak atlet junior di Indonesia khususnya di Jabodetabek yang mau ngelatih, Kak Ups buka pelatihan online atau offline Kak? Kita kan ada di Prestasi Jakarta kan punya kerjasama sama Jayakarta. Jakarta Muda Chess Club ya? Iya, Jakarta Muda Chess Club. Biasanya kita aktif Sabtu Minggu ada latihan atau enggak paling kurang kita Minggu selalu ada latihan. Oke. Jadi kalau misalnya ada yang berminat gitu, datang aja. Jadi nanti atmosfer untuk caturnya itu ketemu di situ. Atmosfer untuk jadi juaranya Kak Ups ya? Iya, nanti kan ketemu banyak sekali kan pemain Jakarta. Lawannya bukan anak-anak kecil aja, kadang-kadang orang dewasa. Terakhir mungkin ada masukan karena udah lumayan lama nih. Ada masukan buat catur Indonesia. Ya sistemnya. Ya mungkin ini yang tapi ini mungkin akan agak berat ya pertanyaannya karena ini pertanyaan yang sering muncul juga di kolom YouTube kalau misalkan aku live ya. Kenapa kita ketinggalan dari India? Terus turnamen caturnya juga kalau bisa ya catur standar, bukan catur yang cepat atau kilat gitu. Cepat atau kilat itu walaupun ada turnamennya ya, ada maksudnya kejuaraan dunianya, tapi kita kan untuk gelar itu patokannya standar. Standar benar. Dan dilihat tuh anak-anak sekarang jadinya pas dikasih catur standar, jadi nggak doyan? dia mainnya cepat. Oh. Jadinya gitu. Dia nggak terbiasa dengan konsentrasi lama. Iya benar. Jadi ya kalau bisa ya pengurus-pengurusnya juga memikirkan, maksudnya bukan catur yang sehari 2 hari aja. Kalau bisa bila perlu kayak di Eropa turnamennya tuh bisa dibikin sebulan. Jadi cuma Sabtu Minggu berapa babak, nanti Sabtu Minggu depannya lagi berapa babak gitu. Oh. Jadi lagi, mainnya hanya weekend ya? Ya, mereka kan gitu. Wah iya, itu ide yang mahal sih. Iya, kadang-kadang kan ada orang kerja, kita kan atau sekolah gitu kan. Benar-benar. Oke, terima kasih Kak Ups. Oke. Pokoknya untuk RL Chess. kita doain mudah-mudahan catur Indonesia makin jaya lagi ya Kak Ups ya. Ya, harus. Oke teman-teman.